Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja di keadaan pandemi yang tak kunjung usai ini ya. Oke, kali ini cerita film akan menceritakan sebuah film fiksi ilmiah dari Korea Selatan yang berjudul Pandora. Film yang disutradarai Park Jung-woo yang rilis pada tahun 2016 ini bercerita tentang bencana ledakan pembangkit tenaga nuklir. Film dimulai dengan sekelompok bocah yang lagi main di pinggir laut dan lagi ngomongin sebuah bangunan besar di ujung pulau. Dan ya, sebuah bangunan besar di ujung pulau itu tidak lain dan tidak bukan adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu scene berlanjut pada sebuah restoran makanan di dekat pembangkit listrik nuklir tersebut. Kang Jae-hyuk, salah satu mekanik pembangkit listrik tenaga nuklir yang kini tinggal bersama ibunya Kim Yong-ae, atau kita panggil aja si nenek ya, dan adik iparnya dan keponakannya Min Jae. Jae-hyuk juga punya pacar yang lumayan cantik bernama Yeon-ju yang juga bekerja sebagai SPG di pembangkit listrik tersebut. Lalu kita diperlihatkan di mana seorang teknisi senior Song Jang-nim dan salah satu karyawan di perusahaan pembangkit listrik tersebut sedang asik ngobrol. Nah, di sini sebenarnya Song Jang-nim khawatir sama pembangkit listrik tersebut. Karena umurnya yang udah tua dan perawatannya yang nggak bener, ia khawatir takut terjadi apa-apa dengan pembangkit listrik tersebut. Kita balik lagi ke Jae-hyuk. Jae-hyuk sebenarnya udah nggak mau tinggal di desa itu dan pengen pergi ngerantau aja. Dia juga udah nggak mau kerja jadi mekanik lagi di pembangkit listrik tersebut. Karena pembangkit listrik itu dulu udah pernah ngebuat kakaknya dan ayahnya meninggal. Karena nggak diizinin sama keluarga dan pacarnya, Jae-hyuk mulai ngerencanain pengen kabur dari desa itu secara diam-diam. Sedang asik ngobrol di tempat kerja bersama teman-temannya, tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Akibat gempa bumi yang lumayan besar, akhirnya mulai terjadi masalah di reaktor nuklir tersebut. Cairan pendingin di dalam reaktor mulai turun drastis karena terjadi kebocoran pipa gara-gara gempa tadi. Lalu beberapa teknisi mulai ditugasin buat benerin pipa cairan pendingin yang bocor itu. Bukannya makin benar, pipa-pipa yang lain malah ikut bocor dan lebih parah. Keadaan udah mulai chaos dan mulai gak terkendali. Jae-hyuk yang inget dulu kakak dan ayahnya mati, berniat mau langsung pergi aja. Jae-hyuk yang udah niat mau langsung pergi, ngajakin temen-temennya untuk ikut pergi juga. Tapi di sini mereka nggak mau, karena mereka merasa bertanggung jawab sebagai mekanik buat bantu benerin pipa-pipa yang bocor. Mau nggak mau Jae-hyuk juga ikut balik lagi ke dalam buat bantu benerin pipa yang bocor. Baru aja mereka mulai bantu benerin, tiba-tiba seseorang datang dan ngasih tahu ke mereka kalau reaktornya bakal segera meledak. Tanpa berpikir panjang, mereka pun lari keluar untuk menyelamatkan diri sebelum terjadi ledakan. Ketika udah sampai di pintu keluar, mereka baru sadar bahwa pintunya udah dikunci dan gak boleh ada yang keluar sebelum reaktornya diperbaiki. Jae-hyuk dan teman-temannya yang kejebak di dalam mencoba membuka pintu secara paksa. Belum sempat pintu keluar itu kebuka karena suhu udah makin tinggi dan akhirnya reaktor pun meledak.
Jae-hook yang selamat dari reruntuhan akibat ledakan tersebut mulai mencoba mencari teman-temannya yang lain. Setelah berusaha keras, Jae-hook dapat membantu beberapa temannya yang masih selamat untuk keluar dari pembangkit listrik tersebut. Jae-hook beserta pekerja lain yang selamat kini dibawa dan dirawat di rumah sakit. Nah, di sini kita diperlihatkan penampakan yang cukup mengerikan. Beberapa korban selamat sudah mulai muntah darah dan kulitnya terbakar karena terpapar radiasi yang cukup tinggi. Tak hanya di rumah sakit, para petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi sekitar pembangkit tenaga listrik pun mulai muntah darah dan mulai tumbang satu persatu. Di sisi lain, berita meledaknya reaktor nuklir udah kesebar ke seluruh penjuru Korea. Dan akibatnya semua warga panik dan makin terjadi chaos di mana-mana. Son Jang-nim yang tiba-tiba dihubungi presiden menyarankan agar menggunakan air laut sebagai pendingin sementara reaktor nuklir. 사용을 허가하십시오. 한별 1호기는 배로합니다. Setelah beberapa saat menggunakan air laut untuk menjadi pendingin reaktor tersebut, akhirnya tingkat radiasi reaktor tersebut mulai menurun. Namun harus ada perbaikan dari dalam supaya reaktor tidak menjadi lebih parah. Di sisi lain, Presiden melalui saluran TV meminta beberapa relawan untuk masuk ke dalam dan memperbaiki reaktor nuklir tersebut. Mendengar kabar tersebut, Jae-hook dan kawan-kawan yang berada di rumah sakit memutuskan untuk kembali ke dalam reaktor dan memperbaikinya demi menyelamatkan keluarga dan masyarakat Korea lainnya. Dan misi perbaikan pun dimulai. Setelah mengatur strategi, Son Jang-nim, Jae-hook, dan yang lainnya mulai masuk ke dalam. Karena tingkat radiasi yang tinggi, mereka harus masuk secara bergantian dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu perbaikan dinding langit-langit mulai dilakukan. Silih berganti tiap kelompok masuk dan keluar. Selama proses perbaikan, beberapa orang mulai muntah darah karena tingkat radiasi yang sangat tinggi di dalam. Lagi-lagi, bukannya membaik, dinding langit-langit malah semakin retak dan bocor semakin lebar. Karena semakin parah, misi perbaikan dianggap telah gagal. Di saat dimana yang lain merasa misi perbaikan telah gagal, Jae-hook tiba-tiba memiliki sebuah ide bagaimana jika meruntuhkan saja dinding langit-langit reaktor dengan peledak, supaya inti reaktor yang jatuh akan langsung terendam dengan cairan pendingin yang berada di bawahnya. Tetapi ruangan pengganti inti reaktor yang ada di bawah itu harus tertutup dengan rapat. Dan mau tidak mau, siapapun yang meledakkan dari dalam tidak akan bisa keluar dan selamat. Karena hanya Jae-hook yang mengerti teknik peledakan, maka dia dengan sukarela masuk sendirian untuk meledakkan dinding langit-langit di reaktor tersebut. Lalu Jae-hook pun masuk dan mulai memasang peledaknya. Setelah memasang semua peledak, sebelum diledakkan, Jae-hook yang udah sekarat mulai memberi pesan-pesan terakhir ke keluarga dan pacarnya melalui kamera yang ada di helmnya dan disiarkan langsung melalui televisi. Jae-hook meminta maaf ke ibunya karena harus pamitan dengan cara seperti ini. Dia juga berterima kasih ke adik iparnya karena udah ngejaga ibu dan keluarganya. Jae-hook juga nggak lupa minta maaf ke pacarnya karena nggak bisa nempatin janji untuk kembali dengan selamat. Dan dia berharap pacarnya kelak bisa hidup bahagia.
Pesan terakhir Jae-hook, dia berharap gak akan dilupain. Lalu semua akan hidup lebih baik, agar pengorbanannya gak akan sia-sia. 여긴 작업 다 끝났어. Setelah semua siap, Jae-hook pun meledakkan dinding langit-langit tersebut. Lalu tingkat radiasi perlahan mulai menurun, misi perbaikan berhasil, dan film pun selesai. 네, 다들 걱정도 않고 이러면 안 되는 기라. 우리 위해서 이래 하면 안 되는 기다. 니는 무섭다고 눈 감지 마. 우리는 판도라의 상자를 열어본 기다. 우리 아들을 위해가